Sementara itu karena beda pilihan, seorang warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus pindah dari tanah milik keluarga caleg yang tidak didukungnya hingga harus rela rumahnya dibongkar. Kejadian ini membuat lansia bersama cucu dan suaminya yang sakit-sakitan harus pindah dari tempat yang telah ditinggalinya selama bertahun-tahun. Karena beda pilihan dalam pemilu 2024, sebuah rumah di Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat ini dibongkar. Seorang pria yang diduga anak dari pemilik lahan rumah tersebut mengaku membongkar rumah orang tuanya karena persoalan politik. Akibatnya seorang lansia yang menumpang di rumahnya selama bertahun-tahun harus rela kehilangan tempat tinggalnya. Kejadian bermula saat pemilik lahan yang digunakan oleh keluarga lansia tak mendukung sepenuhnya cucu dari pemilik lahan. Saat pemilu kemarin, sang lansia mengaku harus membagi suara pada caleg lainnya yang dikenal dekat di kampung ini. Ironisnya, usai rekapitulasi suara, korban ditemui pemilik tanah dan meminta untuk pindah setelah ketahuan tak mendukung sepenuhnya sang cucu yang juga caleg dari salah satu partai. Cucu ini mau caleg, jadi saya bilang, iya saya bagi suara ini. Dua ke sana, dua juga dia di Sordi. Karena saya ini merasa kasihan, saya menumpang. Karena saya kecewa karena saya tidak tahu kesalahanku. Cucu sama suami ada? Ya ada suamiku, tapi tidak kuat, sakit. Sakit-sakitan ya? Sakit. Saat ini wanita lansia bersama cucu dan suaminya yang sakit-sakitan harus mencari lokasi lain untuk tempat tinggal. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal melaporkan. Ruas jalan antar desa di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, NTT kini tak bisa lagi dilintasi akibat ditembok seorang warga. Diduga warga yang mendirikan tembok di ruas jalan itu adalah seorang calon anggota legislatif yang gagal dalam pemilu lalu. Tanpa sebab yang jelas, ruas jalan yang menjadi penghubung antar desa di Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur ditutup dengan tembok. Akibatnya warga desa, terutama yang menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun 4, tak bisa melintas. Warga menduga ruas jalan ditutup dengan tembok oleh seorang calon legislatif yang tidak lolos dalam pemilu lalu. Caleg dari PSI yang berasal dari desa Nuamuri, Kecamatan Kelimutu, daerah pemilihan 4 Ende pada pemilu 2024. Bersama tim suksesnya menutup jalan antar desa dengan tembok beton. Atas aksinya itu, kepolisian setempat menyatakan akan melakukan tindakan tegas. Jalan untuk menyampaikan aspirasi sudah disiapkan, ada porsinya masing-masing, ada jalannya. Silakan melalui KPU, boleh Bawaslu ya, karena kan ada pengawas di tiap-tiap tempat. Ada Panwascam ketika prosesnya, kemudian bisa menyampaikan komplain ke Bawaslu jika memang dirasa ada kecurangan yang merugikan yang bersangkutan. Ya. Kemudian jika ada ekses atau dampak yang mengganggu Kamtimas, pasti kita akan lakukan tindakan tegas. Jika ada klaim-klaim yang merasa bahwa itu asetnya yang bersangkutan, aset pribadi, sedangkan itu sudah dihibahkan menjadi aset bersama, kemudian dilakukan pemaksaan dengan memblokir dan sebagainya, jika kita teliti itu melanggar hukum, ya pasti akan kita lakukan tindakan tegas. Pihak kepolisian tengah melakukan pendekatan kepada caleg yang menutup akses jalan. Para caleg diharapkan dapat menempuh prosedur yang tersedia jika tidak puas dengan hasil pemilu dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan orang banyak. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda kesimpulan. Termohon Polda Metro Jaya memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan dengan pemohon wartawan senior Aiman Wicaksono dan termohon Polda Metro Jaya. Agenda sidang pada Senin kemarin adalah pembacaan kesimpulan dari masing-masing pihak. Termohon Polda Metro Jaya
memilih tidak membacakan isi kesimpulan dan langsung meninggalkan ruang sidang. Sementara kuasa hukum Aiman membacakan 5 poin utama untuk pembuktian. Mereka menilai penyitaan ponsel Aiman saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan polisi tidak netral di pemilu cacat hukum alias tidak sah. Adapun sidang putusan pra-peradilan ini akan digelar hari ini. Tentu poin pada inti kesimpulan kami adalah sesuai dengan fakta persidangan bahwa proses penyitaan terhadap 4 barang bukti dari saudara Aiman Wicaksono telah terbukti menurut kami sesuai dengan fakta persidangan ini itu dilakukan secara melawan hukum. Ya, hal ini ditandai dengan adanya 2 penetapan izin dari pengadilan. Ya, karena perlu dicatat bahwa dalam berita acara penyitaan ya, terhadap 4 barang bukti tersebut dicantumkan dasar atau hak yang dimiliki oleh penyidik itu atas surat izin penyitaan nomor 3 itu yang pertama. Artinya bahwa keempat-empatnya barang bukti yang disita itu sesuai dengan berita acara itu didasarkan pada surat izin penetapan yang pertama. Sehingga menurut kami apabila surat izin penetapan itu dilakukan secara benar, sudah sesuai mekanisme dalam KUHAP. Ini bukan terkait saya, bukan terkait Aiman, tapi ini terkait dengan bagaimana kita menjaga demokrasi ini. Bagaimana kemudian narasumber ini menjadi penting. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Itu harus menjadi prinsip kita semua. Karena bagian dari kritik, bagian dari mengingatkan untuk perbaikan. Demikian. Kuasa hukum Aiman menambahkan saat melontarkan informasi soal dugaan polisi tidak netral, Aiman masih berstatus wartawan. Sehingga Aiman dilindungi Undang-Undang Pers. Mereka menyayangkan polisi tetap mengejar identitas narasumber yang memberi Aiman informasi sampai menyita ponsel dan akun media sosial milik Aiman. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Novan Dwi Kusuma melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama menyatakan bahwa tahun ini Kantor Urusan Agama atau KUA dapat digunakan untuk tempat pernikahan semua agama. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Mulai tahun ini Kantor Urusan Agama atau KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama. Hal ini untuk memberikan kemudahan kepada semua warga negara Indonesia. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengatakan KUA digunakan untuk tempat pernikahan semua agama sebab KUA merupakan etalase Kementerian Agama yang akan mengurusi semua agama. Kita ingin menjadikan KUA itu sebagai tempat untuk bisa digunakan oleh saudara-saudara kita semua agama untuk melakukan proses pernikahan. Karena KUA ini adalah etalase Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama itu kan kementerian untuk semua agama. Seharusnya KUA juga memberikan pelayanan keagamaan kepada umat agama non-Islam. Prosedurnya gimana? Prosesnya nanti gimana, Pak? Dibicarakan ini, kita lagi bicarakan. Ini kan gagasan yang kita lontarkan untuk segera di follow up. Kemarin seluruh dirjen, mulai Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Bimas non-Islam semua udah ketemu. Mereka udah bicara bagaimana mekanismenya, regulasinya, dan seterusnya bikin penyesuaian-penyesuaian. Jangan buru-buru, tenang aja, nanti kita akan segera sampaikan. Menteri Agama mengatakan akan melakukan rapat untuk melihat regulasinya. Menteri Agama pun optimis karena ini untuk kepentingan semua warga bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Abdul Aziz melaporkan.